Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Listiana Ulia, SPSI MPSI Psikolog, dosen Prodi Psikologi Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, di mana mata kuliah ini memiliki 3 SKS yang akan disampaikan melalui DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah ini membahas konsep dan penerapan psikologi industri dan organisasi terkait perilaku individu, sosial, kelompok, organisasi, dan asesmennya di tempat kerja, meliputi motivasi, kepuasan, produktivitas, kesehatan kerja, komunikasi, kepemimpinan, budaya organisasi, serta proses analisis jabatan, rekrutmen, seleksi, dan penilaian kinerja. Kemampuan yang diharapkan agar mahasiswa miliki ada 3. Yang pertama adalah CPMK 1, menguasai konsep psikologi industri dan organisasi pada konteks individu, sosial, kelompok, organisasi, dan asesmennya meliputi motivasi, sikap kerja, kepuasan, keselamatan kerja, komunikasi, kepemimpinan, budaya organisasi, asesmen kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, kinerja, dan sistem penghargaan. CPMK yang kedua yaitu menginternalisasi sikap ilmiah, bertanggung jawab, mandiri, dan mengedepankan etika akademik dan penerapan konsep psikologi industri dan organisasi. CPMK berikutnya merupakan menerapkan pemikiran logis dan kritis serta menyampaikannya secara tertulis maupun lisan dalam presentasi dengan bantuan teknologi informasi. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan saya sampaikan ada 13 poin. Yang pertama adalah pengantar bio, motivasi karyawan, sikap kerja dan emosi, kepuasan dan produktivitas kerja, psikologi kesehatan dan keselamatan kerja, komunikasi organisasi dalam individu, dalam PIO, kepemimpinan, struktur, budaya dan pengembangan organisasi, perencanaan tenaga kerja, analisis jabatan, rekrutmen dan seleksi, penempatan dan orientasi karyawan, serta penilaian kinerja dan sistem penghargaan. Sistem pembelajaran yang akan saya gunakan adalah berupa blended learning, di mana akan ada pembelajaran berbasis sinkronus dan asinkronus, yaitu tatap muka dan tatap maya, serta melalui LMS. Dalam hal ini, UNES menggunakan elena.unes.ac.id. Sedangkan metode pembelajaran yang akan saya bawakan berupa ceramah interaktif di kelas, studi kasus, simulasi wawancara, serta presentasi proyek kelompok. Ketika proses diskusi di kelas, kuis interaktif, peer review, dan umpan balik langsung ketika proses simulasi. Selanjutnya, sistem penilaian yang akan saya berikan untuk mengevaluasi prestasi dan hasil belajar mahasiswa adalah yang pertama berupa aktivitas partisipatif, berupa keaktifan diskusi, kehadiran dan aktif di kelas, serta role play sebesar 10%. Selanjutnya, hasil proyek ini adalah laporan dan presentasi analisis jabatan yang dilakukan secara berkelompok sebanyak 50%. Sesuai dengan aturan yang diberlakukan UNES bahwa hasil proyek harus mencakup minimal 50% dari penilaian. Tugas berupa pembuatan flyer lowongan pekerjaan secara individu sebanyak 5%, kemudian kuis berupa kuis formatif online sebanyak 5% bobotnya. 2 yang terakhir yaitu UTS, ujian tengah semester, berupa studi kasus sebanyak 15%. Dan UAS, ujian akhir semester, berupa pilihan ganda dari seluruh materi sebanyak dan berbobot 15%. Kemudian untuk indikatornya adalah tes tertulis dan juga kuis. Ini akan mengungkap pemahaman konsep dari mahasiswa. Kemudian proyek
ini diorientasikan untuk menerapkan kreativitas mahasiswa dan pengetahuannya, serta diskusi dan simulasi untuk mengungkap partisipasi dan kemampuan analisis dari mahasiswa. Begitulah penjelasan dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Nah, setelah ini saya akan memberikan rekaman dari proses pembelajaran di kelas di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dengan topik rekrutmen dan seleksi pada pertemuan ke-12 di dalam RPS. Jadi, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Sehat ya? Oke, ketemu lagi dengan saya Bu Lela di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Ya, kayak hari ini kita spesial banget akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, namun sebelum ke sana, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar kita bisa bermanfaat. Oke, berdoa, kita mulai. Cukup. Oke. Nah, Komting mana Komting? Oke, Bahar. Hari ini yang tidak hadir ada nggak Bahar? Hadir semua Bu. Hadir. Oke, hadir semua ya. Nanti akan saya catat presensinya di Sikadu dan tolong divalidasi. Oke, Bahar. Terima kasih. Oke. Topik kita berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi. Ya. Ada nggak dari teman-teman yang pernah ikut seleksi? Misalnya seleksi masuk organisasi, di BEM, di Himapsi, atau magang kerja part-time ada? Oke, Adit. Waktu itu kamu daftar untuk posisi apa? Saya jadi posisi frontliner Bu. Frontliner, oke. Waktu itu proses seleksinya apa aja nih? Oh, yang pasti pertama itu kita pengumpulan berkas Bu. Berkas kita juga ada seleksi interviewnya juga dari HRD-nya di Bapak Kopitiam. Oke, interview berkasnya apa aja yang kamu kumpulkan? Berkas itu ada dua Ibu. Yang pertama itu ada surat lamaran kerja sama CV. Oke, terus setelah proses selesai interview itu apa lagi? Setelah proses interview saya diberitahukan bahwa ada dua tahap biasanya Bu. Pertama ada yang dikasih tahu sehari H itu juga, dan yang kedua mungkin di hari selanjutnya lewat via WA lah atau mungkin email. Oke, terus setelah itu kamu dinyatakan diterima, dapat kontrak berapa lama? Itu sistemnya bukan kontrak Bu. Apa kita itu? Sistemnya training dulu terlebih dahulu untuk melihat apakah pegawai ini atau calon pegawai itu punya kinerja yang bagus seperti itu. Oke, berapa lama trainingnya? Trainingnya masa berlangsung selama 1 minggu. 1 minggu. Oke, nah waktu itu apa yang Adit rasakan juga nih? Wah, yang saya rasakan campur aduk Ibu. Apa itu? Ada sedih, senang, bahagia, keren. Oke, jadi ketika proses itu merasa keren juga ya. Keren, Ibu. Sedihnya kenapa? Sedihnya karena mungkin kan lain mungkin pada kuliah saya udah mulai kerja dulu. Oke. Dan sedihnya sedih terharu. Sedih terharu maksudnya ya, kayak wah saya ternyata bisa ya, nggak hanya kuliah tapi juga bisa bekerja dan menambah pengalaman. Oke, kita beri plus buat Adit. Oke. Nah ini kita akan ke definisinya, tapi sebelum itu saya mau nanya, ada yang tahu apa itu definisi rekrutmen? Proses seleksi. Proses seleksi, ada lagi? Biasanya kalau sebelum kerja itu ada interview gitu-gitu sebelum. Interview, oke. Proses seleksi dan juga interview. Nah, sebenarnya apa sih definisi rekrutmen dan seleksi? Ternyata berbeda loh. Tapi ini tahap yang berkaitan. Rekrutmen itu adalah mencari kandidat. Poinnya di situ, yang saya bold di sini ya. Di sini. Poinnya adalah di sini. Oke. Ya. Mencari kandidat. Nah, jadi kalau kita misalnya sebagai seorang HRD mau diminta nih sama perusahaan untuk mencari posisi untuk junior akuntan misalnya. Nah, maka kita harus cari tahu dulu apa aja sih posisi yang akan dilamar di sini. Ada analisis jabatan atau pekerjaan. Posisinya itu job desk-nya apa, namanya apa, beban kerjanya gimana, kualifikasinya apa, kompetensinya apa. Untuk nanti kita bisa cari kandidat mana sih yang sebenarnya cocok yang akan kita butuhkan gitu. Nah, kalau kita sudah proses mencari, nanti kita berikutnya adalah menyeleksi, memilih. Kemudian ini dalam proses memilihnya ada metodenya, ada cara-caranya. Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, dalam proses rekrutmen dan seleksi, konsepnya adalah ini ya.
The right man on the right place. Ada yang tahu apa itu the right man on the right place? Orang tepat di tempat yang tepat. Oke, betul, Bahar. Apa maknanya nih? Mungkin untuk posisi pekerjaan yang kita inginkan tuh harus mempunyai kualifikasi orang yang tepat juga buat ngerjain itu. Oke, betul. Kita beri plus buat Bahar. Iya. The right man on the right place, persis seperti apa yang Bahar sudah katakan ya. Jadi misalnya gini, kita mau tadi membutuhkan 1 junior akuntan, 1 orang. Kalau misalnya yang datang melamar itu 1 orang, dengan yang datang melamar 10 orang, sebagai HRD milih kondisi yang mana? 10. Kenapa kok milih 10 daripada cuma 1? Tingkatnya banyak. Backgroundnya kan beda-beda. Backgroundnya beda-beda. Probabilitasnya lebih bagus. Iya, betul, Bahar. Probabilitasnya lebih bagus. Artinya, kalau kita punya 10 orang, kita butuhnya 1, kita milihnya lebih enak. Cup-cupnya itu loh, ya. Kira-kira yang mana ya? Ini sama ini bagus yang mana ya? Pilihannya begitu banyak. Dibandingkan posisinya 1, tapi yang daftar cuma 1. Yang daftar loh ini, belum diseleksinya. Jadi, ibaratnya pilihannya 2, mau nggak mau diterima dengan apa adanya kompetensi orang yang melamar, atau kalau nggak match dengan kompetensi yang dilamar, ya kita jadi nggak dapat orang. Kalau dari 10 orang, at least minimal kita punya 3 lah yang masuk kualifikasi dan kita bisa milih mana yang sesuai dengan preferensi. Tapi kalau cuma 1, ya nggak bisa gitu. Nah, jadi ini kalau di setting seleksi rekrutmen di perusahaan dan organisasi ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah alurnya. Tadi saya singgung analisis kebutuhan jabatan. Ini sudah kita bahas di pertemuan beberapa minggu yang lalu ya, tentang Anajab. Ini sebagai dasar dari seleksi rekrutmen. Kita harus tahu perusahaan itu butuh berapa orang sih. Kemudian baru direkrutmen, dicari tadi. Kemudian setelah dicari, diseleksi. Nah, di masa pencarian rekrutmen ini itulah peran flyer locker salah satunya, untuk bisa menjaring, disebar kemana-mana biar orang-orang pada tahu dan probabilitas untuk mau mendaftarnya lebih tinggi. Nah, seleksi awal ini administrasi seperti yang tadi Adit sampaikan, ada CV, ada apalagi surat lamaran pekerjaan gitu ya di sini. Nah, nanti kalau sudah seleksi awal dinyatakan lolos, akan dipanggil untuk ke psikotes dan wawancara HR. Gitu. Nah, ini biasanya kalau perusahaannya besar, mereka punya psikolog sendiri. Jadi mereka menyelenggarakan proses psikotes sendiri. Tapi kalau perusahaannya nggak punya psikolog, biasanya kan hire konsultan eksternal. Gitu. Nah, di psikologi UNES sendiri punya lab ya. Lab psikologi itu juga beberapa kali menangani proses seleksi rekrutmennya perusahaan-perusahaan ya. Kemudian setelah itu adalah wawancara user. Kalau di sini nanti sudah ada rekomendasi psikolog, disarankan atau tidak untuk menjadi kandidat sesuai dengan posisi jabatannya, itu nanti kemudian diwawancara oleh user. Kalau perusahaannya besar, biasanya nanti akan ada tahapnya. User adalah atasan langsung. Misalnya nih untuk staf junior akuntan, maka manajer akuntan. Ada juga yang namanya wawancara direksi. Ya, kalau di dalam misalnya kalau seleksi rekrutmen dosen, maka usernya adalah kaprodi. Jadi saya diwawancara oleh kaprodi. Gitu. Kalau di dosen swasta biasanya nanti akan ada bukan hanya ke kaprodi dan dekan, tapi juga nanti ke WR, ketemu sama WR yang menangani SDM, begitu. Nah, dari setelah wawancara user dan direksi itu nanti akan diambil keputusan, gitu. Nah, di wawancara user dan user ini biasanya berkaitan dengan teknis kemampuannya. Misalnya kalau junior akuntan, bisa nggak dia ngitung gitu, pakai software-software yang sejenis gitu-gitu yang mendukung keberhasilannya dia dalam bekerja. Kalau direksi, lebih pada visionnya. Ke depan nih orang ini bisa nggak sejalan dengan value perusahaan, dengan budaya organisasinya. Ke depan mereka akan punya cita-cita apa? Nah, itu akan ada di direksi. Nah, kemudian setelah diputuskan, ada yang namanya penawaran dan orientasi. Nah, kalau di Adit tadi contohnya adalah onboarding. Meskipun seminggu, ada onboarding yang 3 bulan itu juga ada, yang 1 bulan juga ada, macam-macam. Nah, kalau udah lulus onboarding itu baru boleh kerja. Kalau Adit nggak masuk 7 hari, gagal. Sama kayak gini. Jadi pun misalnya kalau ada kontrak nih, penawaran gaji sekian, mau nggak? Adit kalau dikasih tahu nggak mau ya bisa aja, nggak lanjut. Gitu. Jadi alurnya seperti ini ya, sudah paham?
Sudah, oke. Nah, kemudian ini adalah tadi yang di bagian sini administrasi awal. Tadi saya singgung adalah CV. Ini wajib ya, kita sebagai seorang calon HRD maupun nanti sebagai job seeker itu juga wajib untuk tahu apa aja sih ciri-ciri CV yang bagus. Pertama, informasinya lengkap. Ya, nama, data diri ya, nama, alamat, TTL, terus pendidikan, pengalaman kerja itu juga penting. Nah, pengalaman kerja di sini boleh kalau mau diisi dengan job desk-nya. Misalnya, Bu, saya kan fresh graduate, saya nggak ada pengalaman kerja, tapi saya punyanya pengalaman organisasi. Boleh nggak? Boleh. Nah, terus kemudian adalah juga jangan lupa keterampilannya. Oh, bisa editing, bisa pakai SPSS, oh, bisa public speaking, bisa ini itu dipaparkan. Dikasih bintang biasanya ya 1 sampai 5, range-nya berapa, atau bisa berbahasa Inggris gitu. Karena faktanya nih, kalau di dunia HR, beberapa lowongan pekerjaan HR itu punya style masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tata letaknya rapi dan profesional. Fontnya mudah dibaca, jangan font size-nya tuh kecil-kecil gitu, atau pakai font style yang kayak tulisan Latin gitu ya. Jadi usahakan yang memang mudah dibaca. Oke, akurat dan terbaru ini menyajikan data yang benar, jadi bukan data-data yang bohong. Nah, ini saya sisipkan nih beberapa situs CV profesional yang gratis, bisa diakses. Nah, yang kalian familiar pasti yang Canva ya, gitu. Saya pun juga makanya di Canva. Nah, ini contoh CV saya, ini kita review ya. Dia ada profilnya, ada gelarnya, statusnya apa. Ini deskripsi singkatnya nih. Kalau saya nih ya, dosen dan psikolog dengan bidang PIO yang fokus di area psikologi kewirausahaan, namun juga memeriksa pemeriksaan psikologi, rekrutmen, seleksi, dan lain-lain, pelatihan, konseling karir, gitu-gitu. Jadi, apa sih fokus pelayanan saya dan kompetensi saya itu diterapkan di sini. Pendidikannya apa? Ini S1-nya di mana, S2-nya di mana, pengalaman kerjanya juga seperti apa, itu juga diteruskan di sini. Gitu. Nah, ini contoh yang clean. Jadi kalau HRD ngelihat gini, oh clear langsung, tes gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi kalau sudah ada seleksi administrasi, kemudian adalah teori wawancara. Ada 2 jenis, yang tradisional maupun yang berbasis kompetensi. Kalau tradisional di sini adalah misalnya menanyakan kelemahan, kelebihan, dan pengetahuan umum pelamar. Misalnya, apa kelemahan dan kelebihan Anda? Itu nanti bisa ikut ditanyakan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah wawancara berbasis kompetensi. Ini biasanya nanti untuk menggali pengalaman di masa lalu. Misalnya tadi Adit dikasih pertanyaan ya, apa pengalaman organisasimu misalnya, pengalaman pekerjaan sebelumnya apa, dan lain-lain. Itu sebenarnya untuk mengasah, untuk mengungkap kompetensi. Ya, dan ada juga yang namanya metode STAR. Ini teknik terstruktur. Jadi ini semacam panduan untuk HRD mengungkap kompetensi dari pelamar. STAR, Situation, Task, Action, dan Result. Oke, gitu ya tentang wawancara. Jadi tadi sudah screening CV, selanjutnya adalah kita akan praktek wawancara. Ya, setiap orang silakan berpasang-pasangan ya, 2 orang pas ya, berhadapan-hadapan untuk praktek ini saling mewawancarai di tempat duduk ya. Apa aja Bu yang diwawancarai, ini aja cukup untuk menanyakan data diri, kemudian kelemahan kelebihan, dan juga wawancara kompetensi misalnya di pengalaman. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, jika tidak, silahkan dimulai. Terus untuk kalau keterima di sini mau minta gaji berapa? keren banget. Jadi apa yang Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan simulasi di depan. Tadi teman-teman sudah simulasi di tempat masing-masing ya, gitu. Gimana tadi, apa yang dirasakan? Bener-bener ditanya jadi kayak agak nervous gitu. Agak nervous. Oke, tadi latihan. Ya, oke, untuk simulasi di depan ada yang mau mengajukan diri? Oke, Nova dan Aza, boleh, silakan. Oke, jadi posisinya di sini adalah Nova sebagai HRD dan Aza sebagai kandidat. Nah, ini untuk posisi
calon HRD. Jadi HRD untuk menginterview calon HRD, gitu ya. Siap? Siap. Oke. Sebelumnya selamat datang dan Kopres juga udah sampai di tahap ini. Sebelumnya perkenalkan nama aku Nova di sini yang akan jadi HR buat interview HR pada pagi hari ini. Sebelumnya silakan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Pak Nova, saya Zaitun Nur Rahma dari Psikologi UNES dan di sini saya akan melamar sebagai HR di perusahaan ini. Kamu panggilnya siapa? Aza. Aza ya? Iya. Kamu kuliah itu pengalaman organisasi atau ikut kegiatan apa atau magang dan sebagainya? Saya sempat mengikuti internship di PT Lokatara. Di situ saya juga menghandle mengenai rekrutmen, yaitu rekrutmen host live shopping. Jadi di situ saya mulai dari penentuan kualifikasi rekrutmennya, menghubungi kandidatnya, sampai ke interview kandidatnya sendiri. Oke, baik. Dari pengalaman itu berarti udah align ya sama yang kamu daftarin sekarang ini gitu. Iya, betul sekali. Kira-kira apa yang mungkin menjadi kelebihan kamu dan bikin kamu pede nih sama posisi ini gitu? Karena mungkin saya sudah terbiasa di situ dan sebelumnya juga background saya adalah psikologi yang mana saya belajar mengenai bagaimana menganalisis seseorang tuh dalam bekerja akan lebih oke-nya tuh seperti apa, kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Jadi saya yakin sekali dapat berkontribusi lebih di perusahaan Bapak. Oke, baik. Dari pengalaman kamu sendiri, apa yang bisa bikin kamu yakin kalau misal kandidat ini tuh pas atau cocok di posisi ini gitu? Saya kemarin itu memakai beberapa listing yang mana ketika itu sudah terchecklist maka beberapa yang paling banyak terchecklist itu adalah yang paling oke. Nah, jadi untuk pertamanya saya menentukan metode-metode apa yang saya gunakan, lalu yang paling banyak memenuhi target-target tersebut itulah yang paling baik, seperti itu. Berarti udah paham banget ya sama posisi ini gitu. Mungkin nanti untuk kedepannya, untuk keputusan lanjut atau tidak akan saya kabari lagi melalui email gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Pagi. Kita beri plus buat dua teman kita ini. Wah, gimana? Ada nggak komentar dari teman-teman yang ada di sini? Silahkan. Afia, boleh. Mungkin kalau saya tadi lihat cukup oke karena dari HR dan calon HR-nya juga saling kontak mata gitu, jadi lebih serius gitu waktu wawancara gitu. Terus dari calon HR-nya sendiri juga jawabannya juga cukup detail, jadi memudahkan HR untuk menggali lebih dalam pengalaman yang pernah dilakukan sama calon HR. Oke, baik, kita beri plus buat Afia. Nah, jadi yang sudah dilakukan oleh dua teman kali ini sungguh luar biasa ya. Nova terlihat sekali sudah, ini kalau saya jadi HR, saya mau hire Nova aja deh gitu ya untuk jadi HR di tempat saya, karena terlihat profesional dari segi tampilan duduknya dan memberikan pertanyaannya juga mengalir gitu ya, tidak ada gugupnya, kemudian bisa nge-probing dengan baik tadi. Oh, ada semacam tadi building raportnya ya, nanya Zaitun Nur Rahma, kemudian panggilannya siapa gitu kan. Itu sebuah hal simpel sebenarnya, tapi bisa mencarikan suasana Aza yang tegang ini ya, mau diinterview gitu. Nah, jadi so far pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Nova ini sudah cukup bagus gitu ya, dan sudah cukup profesional begitu. Nah, di segi interviewnya ya, di 80% terakhir itu bagus ya. Hanya saja di awal tadi Aza, ada Nova memberikan pertanyaan perkenalan diri. Tadi Aza menjawabnya apa? Nama dari Psikologi UNES. Nah, seharusnya apa nih? Lulusan Psikologi UNES. Kemudian ada beberapa informasi lagi yang bisa diberikan. Itu aja, tapi soal tadi bagaimana cara menjawabnya secara detailnya sudah Aza lakukan dengan baik. Good job buat kalian. Kita beri plus sekali lagi buat Nova dan Aza. Silahkan kembali ke tempat. Oke, tadi kita sudah melakukan praktek simulasi di tempat masing-masing ya. Kemudian juga sudah ada yang maju ke depan. Jadi sekarang sudah ada gambaran lebih tentang wawancara itu seperti apa? Sudah ya. Nextnya adalah kita akan kuis. Oke ya, ini jawabannya apa nih kira-kira? C. Ada yang tidak selain C? Ya, jawabannya adalah C. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi, manpower planning-nya terpenuhi di sini ya. Oke, C. Next, ini adalah tugas terstrukturnya yang ada dalam salah satu penilaian. Bobotnya adalah 5%.
Ya, ini sifatnya individual. Silakan teman-teman nanti membuat flyer lowongan pekerjaan sesuai dengan konsep di recruitment tadi. Ini deadline-nya adalah 1 September 2025. Nanti saya buka kolom assignment-nya di Elena. Dan indikator penilaiannya adalah kreativitas dari desainnya dan relevansi konten dan konteksnya. Itu yang akan saya nilai. Oke, cukup ya. Kemudian selanjutnya adalah ini nggak perlu dikumpulkan, tapi perlu kalian lakukan secara mandiri di rumah untuk pendalaman dari topik kita pada pagi hari ini, yaitu mencermati proses seleksi ya di perusahaan ternama. Ada banyak pilihan, ini salah satunya 4, tapi boleh kalau mau lebih dari itu. Misalnya mau perusahaan yang nggak saya tulis di sini juga boleh. Oke, sampai sini sebelum materi kita saya akhiri, ada pertanyaan? Oke, boleh, silakan Ara. Oke, sebenarnya makasih Bu, bukan sudut tanya. Aku penasaran aja Ibu, aku tuh punya kakak, dia ini lulusan ekonomi dan dia itu IPK-nya lumayan tinggi, itu 3,9. Tapi aku penasaran kenapa dia sampai sekarang tuh susah banget buat dapat kerja. IPK kenapa ya? Oke, nice. Thank you Ara, pertanyaan yang bagus. Ingat konsep recruitment. Apa? The right man on the right place. Jadi bisa jadi lowongan yang dia lamar itu bagi dia adalah overqualified, gitu. Jadi sebenarnya ibaratnya dia butuh levelnya itu 3 aja. Kalau kita level kompetensi itu 1 sampai 5 ya, butuh 3 aja, tapi dia 4 semua gitu. Nah, kalau orang-orang seperti ini diterima ya, kalau untuk posisi-posisi tertentu ya, misalnya untuk level staff, daftarnya untuk level staff misalnya. Nah, ini kepemimpinannya itu levelnya 4 mau ke 5 gitu. Komunikasinya 4 mau ke 5. Inisiatifnya 4 mau ke 5 secara kompetensi. Nah, ini bisa jadi dikhawatirkan oleh HR jika dia diterima overqualified adalah ketika nanti proses bekerja, dia jadi misalnya tidak patuh pada atasan. Diarahin nggak mau. Diminta untuk ini itu, dia punya inovasi sendiri saking inovatifnya. Nah, jadi tergantung kemungkinan seperti itu. Nah, tapi kalau kakakmu itu nanti coba diarahkan untuk daftar ke MT, manajemen trainee. Ya, di perusahaan-perusahaan seperti ini, kayak di Krakatau Steel, Astra, ini semua punya MT. Nah, MT itu adalah program rekrutmen untuk perusahaan menjaring pemimpin di masa depan. Jadi untuk calon-calon manajer, memang yang dibutuhkan malah orang-orang yang ya nggak cuma IQ tinggi ya, tapi juga punya kompetensi yang tinggi pula. Begitu. Jadi kalau untuk kasus kakakmu bisa diarahkan untuk ke MT saja, karena di sana lebih proyektif. Dan selain itu saran saya, coba kembangin lagi juga soft skill dan soft skillnya maksud saya. Soft skill itu juga penting. Gitu ya. Oke, ya teman-teman, kita ada di penghujung kuliah ya, sudah kesimpulan, ada tugas-tugasnya juga. Saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya ya, di minggu depan insya Allah. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan masih tetap semangat untuk kita belajar bio dan bisa nanti akhirnya menjadi seorang HRD yang handal. Amin. Ya, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.